Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan waca lisan GKI Kondomono Semarang Minggu 11 Juli 2021. Demikian, 1. Kebaktian Minggu. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Semarang pada tanggal 3-20 Juli 2021, maka kebaktian hari ini, Minggu 11 Juli 2021, masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, mulai pukul 7 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Kondomono Semarang. 2. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 19 atau 7 malam via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Kondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian. Kami puji dengan riang, diambil dari Kidung Jemaat 3, nomor 1 dan 3. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus berkenan menebus dan menjadikan kita umat pilihan-Nya. Melalui Titus pasal 2 ayat 14 demikian. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk memutuskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ku
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kebahagiaan senantiasa kami rasakan, kami alami di sepanjang kehidupan kami. Karena Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjalani, untuk melewati suka duka, bahagia derita di dalam kehidupan kami dengan baik. Dan biarlah cinta kasih-Mu, kehadiran-Mu juga menguatkan kami di dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan di sepanjang kehidupan kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, seringkali dosa dan kesalahan yang masih kami lakukan, masih kami katakan di sepanjang kehidupan kami, membuat kami kehilangan kebahagiaan, membuat kami tidak lagi merasakan cinta kasih-Mu, membuat kami merasa jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus, agar kami kembali menikmati kebahagiaan, mengalami cinta kasih, dan mendapatkan serta mengalami kehadiran Tuhan. Perkenankanlah secara pribadi, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kali ini saya akan membacakan Mazmur pasal 119 ayat 2 demikian. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami rindu dan berharap supaya di sepanjang kehidupan kami boleh dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kami mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan, mengalami kerukunan seorang terhadap yang lain. Kami pun juga dimampukan Tuhan untuk melewati suka duka, bahagia derita hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, saat ini kami boleh membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami baca, mampu kami renungkan, dan kembali memberkati kami ketika firman Tuhan itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Demikian saudara. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sepenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang nyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang jika mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodias dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang pengkhotbah atau pembawa renungan setelah membacakan firman Tuhan, dia akan mengatakan, berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan merupakan hal yang membuat kehidupan itu mengalami kebahagiaan. Mengapa, saudara? Melakukan kebenaran membuat kita bahagia. Yang pertama, saudara, ketika kita melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, maka tidak ada ganjalan di dalam hati kita. Tidak menyimpan dosa, tidak merasa bersalah, dan tidak menyesali segala sesuatu yang sudah dilakukan dan sudah dikatakan. Kemudian yang kedua, saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, mentaati kehendak Tuhan, maka kita akan dapat bertemu dan bisa bergaul dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita tanpa rasa takut, tanpa rasa tanggung, dan kita bisa akrab dengan semua orang di sekitar kita, sehingga kita bahagia di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, ketika kita mentaati firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, maka kita pun bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati rezeki dari Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Sehingga, saudara, hidup dalam kebenaran itu merupakan sesuatu yang sangat dirindukan, merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan harus diperjuangkan dalam kehidupan setiap orang. Demikian juga dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tetapi sayang, saudara, walaupun kebenaran itu selalu disuarakan, dinyatakan, dan ada dimanapun dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan semua orang, tetapi banyak orang yang gagal mewujudkan, gagal mengalami kebenaran dalam hidupnya. Mengapa? Apa yang menyebabkan banyak orang yang gagal melakukan dan mewujudkan kebenaran dalam hidupnya? Yang pertama, saudara, ada banyak orang yang tegas menolak, bahkan mengusir kebenaran itu dalam hidupnya, karena dia sudah memiliki kebenarannya sendiri. Dan seringkali, saudara, kebenaran yang dimiliki manusia itu berbeda dengan kebenaran Tuhan. Dan ketika seseorang tidak mau berubah dari kebenaran dirinya, maka dia akan senantiasa menolak firman Tuhan, menolak kebenaran Tuhan yang berbeda dengan kebenarannya. Kemudian yang kedua, saudara, ada seseorang yang awalnya menerima kebenaran firman Tuhan, merasa bersukacita ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi akhirnya
dia pun abai dan melupakan firman Tuhan dalam hidupnya. Seperti Herodes, pada awalnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, Herodes ini membuka hatinya terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia merasa senang ketika mendengar Yohanes Pembaptis memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia mulai mau mendengarkan nasihat Yohanes, mulai segan, mulai hormat, bahkan mengaku Yohanes Pembaptis sebagai orang suci yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Bahkan dia melindungi Yohanes Pembaptis dari ancaman orang-orang sekitarnya. Tetapi saudara, ketika dia mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia susah melakukan firman Tuhan, maka Herodes mulai melupakan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Apa itu, saudara? Ketika dia dirasuki cinta yang luar biasa kepada Herodias, dan dia terbelenggu dengan rasa suka yang luar biasa kepada tarian yang ditarikan oleh putri Herodias, dia mengatakan pada putrinya itu, apapun yang kamu minta akan aku beri. Aku bersumpah di depan semua tamuku, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta, walaupun kamu minta separuh dari kerajaan. Kemudian Putri Herodias datang kepada ibunya dan bertanya, apa yang akan aku minta, ibu? Dan ibunya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Karena ibunya dendam kepada Yohanes Pembaptis yang sudah menegur Herodes salah ketika mengambil istri saudaranya. Kemudian benar, saudara, ketika mendengar permintaan putri Herodias itu, hatinya sedih. Dia tahu itu salah, melanggar kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa berkutik. Dia malu kalau tidak menepati janji. Kemudian dia mengatakan, ya, aku penuhi. Dia menyuruh prajurit untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara dikasih Tuhan, Herodes pada awalnya membuka diri kepada firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Tetapi ketika mengalami peristiwa yang membuat dia susah melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan dia abaikan, dia lupakan, dan tidak dilakukan dalam hidupnya. Seharusnya bagaimana, saudara? Seharusnya firman Tuhan itu kita terima dan harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan, kita wujudkan apapun resiko yang akan kita tanggung di dalam kita melakukan firman Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, saudara. Walaupun menegur raja itu merupakan sesuatu yang sangat beresiko, tetapi Yohanes Pembaptis tetap melakukannya, mewujudkan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada Herodes dengan mengatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saudara dikasih Tuhan, walaupun akhirnya Yohanes Pembaptis dipenjara dan mati dipenggal kepalanya, tetapi dia tetap menyuarakan kebenaran, walaupun pahit dia dapatkan dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun seringkali kebenaran itu menyakitkan jika kita nyatakan, dan kadang hanya sedikit orang yang mau menerima kebenaran itu. Tetapi saudara, mari kita terus memperjuangkan, kita terus menyuarakan, kita terus menyatakan, dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Supaya yang pertama, kita mengalami kebahagiaan. Kehidupan kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, diubah kebenaran firman Tuhan, dan kita pun juga mampu menjalani hidup
dari hari ke hari dengan baik, dan kita bisa meraih keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian yang kedua, orang-orang sekitar kita pun juga akan mengalami kebahagiaan melalui firman Tuhan yang kita nyatakan dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka pun dituntun oleh Tuhan, mereka diubah oleh Tuhan, dan mereka pun juga mampu menjalani hidup dari hari ke hari, mengalami keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara, mari kita terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan, walaupun kadangkala pahit kita dapatkan karenanya. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karina langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, biarlah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih diterapkan khususnya di Kota Semarang boleh berjalan dengan baik. Masyarakat boleh mematuhi sehingga penyebaran COVID-19 boleh terkendali, dan kami sungguh berharap ya Tuhan, orang yang terpapar virus corona segera sembuh, dan yang terpapar virus corona pun juga semakin berkurang dan berkurang, dan kami boleh mengalami keadaan yang lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat maupun masyarakat yang saat ini sakit, khususnya terpapar virus corona, biarlah mereka boleh menjalani isolasi mandiri dengan baik, tetap makan, tetap minum, konsumsi obat, sehingga dari hari ke hari mereka boleh kuat dan semakin kuat imunnya, dan mereka pun juga boleh sembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan masyarakat yang masih sehat, biarlah tetap sehat dengan imun yang semakin meningkat, sehingga keadaan semakin baik dan semakin baik lagi. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja, biarlah setiap gereja boleh memancarkan kasih Kristus, mendampingi umat, menguatkan umat, sehingga melalui gereja, cinta kasih, kehadiran dan pertolongan Tuhan semakin dirasakan oleh jemaat dan masyarakat sekitarnya. Berkati pula ya Tuhan GKI Gondomono, biarlah tetap dimampukan Tuhan untuk melayani dan terus melayani dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat GKI Gondomono. Berkati kami sekeluarga ya Tuhan, supaya kami boleh tetap hidup rukun, bahagia, berkecukupan, saling menopang, saling mendoakan antar anggota keluarga, sehingga bersama-sama dengan anggota keluarga kami boleh menghadapi, menyelesaikan
setiap persoalan keluarga kami dengan baik bersama dengan Tuhan juga. Tuhan, kami berdoa untuk para medis atau tenaga kesehatan, para dokter, biarlah mereka juga boleh punya imun yang sangat kuat, sehingga mereka boleh setia dan bertahan di dalam merawat, di dalam mengobati pasien, khususnya yang terkena virus corona. Bila mereka boleh tetap sehat, Tuhan. Kami juga berdoa biarlah tetap ada tempat bagi pasien yang akan berobat, baik berobat jalan maupun menginap dengan segala sakit penyakit yang diderita. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap kuat dan sehat, dan kami juga semakin dekat dengan Tuhan. Terus berdoa keadaan kami menjadi lebih baik. Tuhan, kami rindu biarlah setiap hari, setiap saat kami mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang memampukan, kehadiran yang menuntun kami, sehingga kami boleh melangkah dengan tepat dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Bondowono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
dikasih Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita senantiasa menyampaikan dan mewujudkan kebenaran di dalam kehidupan kita, agar kebenaran itu membuahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.